Kalau memang ini benar-benar bisa nurunin hujan nih ayat ini, kan soalnya tulisannya Arab. Kalau tulisannya Cina, saya masuk Buddha. Masih bisa baca ya? Iya dong. Ya kalau agama Buddha kan tulisannya kan misalnya Cina nih. Bisa dibaca. Konghucu. Dia tulis Konghucu, ya masuk, ya saya terus lebih taat ke Konghucu. Karena Arab saya nggak ngerti, ya saya pikir mah Islam. Ya udah saya coba lagi, begitu lagi. Kedua saya anggap lagi itu kebetulan lagi. Yang ketiga saya coba lagi. Wah ini kalau bener-bener yang ketiga ini bener-bener bisa nurunin, saya udah yakin dah Islam udah bener dah. Begitu pas udah saya baca lagi, kalau mau masuk Islam cara kafah katanya gitu. Ada nggak? Ada ya. Hisilmi kafah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Ngaji Cerdas, balik lagi bersama saya, Adam Fatih 1453. Tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas, yang insya Allah akan mencerdaskan umat dimanapun berada, bagi mereka yang mau berpikir. Alhamdulillah, sahabat Ngaji Cerdas dimanapun berada, pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan berdiskusi lagi atau berbincang-bincang lagi dengan seseorang mualaf yang insya Allah akan kita ambil inspirasinya bersama. Tentunya untuk semangat bagi kita yang muslim dari lahir insya Allah. Dan pada kesempatan hari ini mualaf yang akan kita bincang-bincang adalah Kohasan ya, Masya Allah. Kohasan ya. Kohasan banyak sekali nanti insya Allah yang menginspirasi kita bersama. Tapi sebelum ke videonya, sahabat Ngaji Cerdas, bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe, kemudian like, komen, dan juga tekan tombol loncengnya sehingga tidak terlewatkan update terbaru dari Ngaji Cerdas insya Allah. Alhamdulillah. Baik, sahabat Ngaji Cerdas, tanpa berlama-lama kita langsung ke narasumber adalah Kohasan. Masya Allah. Kohasan, apa kabar kok? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Kohasan, bagaimana kok dengan situasi corona ini, lancar atau gimana kok? Usaha ya. Ya untuk ini kan saya kerja. Kalau di kerjanya kan haji umroh. Oh, iya, Amoy tour. Di travel umroh ya. Travel Amoy tour. Masya Allah. Jadi ini kan yang punya mualaf katanya Pak ya? Yang punya mualaf. Oh, Masya Allah. Yang punya mualaf. Nah, Masya Allah. Jadi bagi sahabat ini katanya di sana lagi di blokade ya, di Madinah. Di blokade. Jadi nanti kalau misalnya memang ada yang mau umroh melalui Amoy tour, memang dia karena memang punya sendiri. Masya Allah ya. Jadi bukannya sewa, jadi masih bisa terus berlanjut sampai kapanpun. Sampai kalau misalnya nanti di sananya udah buka, bagi yang udah daftar baru bisa berangkat ya. Ya kalau udah daftar tinggal langsung aja, jadi enak. Masya Allah. Nah bagi sahabat juga bisa ya, untuk kalau misalnya mau umroh ataupun haji ya kok ya, bisa daftar di Amoy Tour insya Allah. Yang punya mualaf, Masya Allah. Baik, Kohasan ini nama asli atau ada perubahan kok dalam Islam? Asli ya? Asen ya. Kalau nama Islamnya ada? Ada. Ahmad aja. Ahmad Sugiarto. Ahmad Sugiarto. Masya Allah. Punya nama Islam Ahmad Sugiarto. Oh iya, waktu itu taat banget. Taat banget ya. Orang tua taat. Jadi orang tua nyembahnya ke patung, ya kita ikut nyembah gitu. Dia nyembah kemana ikutin, namanya masih anak-anak. Ya kita ikutin aja gitu. Jadi kalau bisa dia jadi orang tua kan masih agamanya Konghucu. Jadi ikutin ke Pekong, jadi ke Kwanti, ke Kwan Im. Oh gitu semuanya. Masya Allah. Itu kebetulan orang tua perempuan udah meninggal waktu saya kecil. Orang tua perempuan yang meninggal itu ditaruhin meja abu. Kita ikut sembahyang juga. Kayak gitu ya. Orang tua yang udah meninggal disembayangin gitu. Di agama Konghucu begitu peraturannya. Gitu ya? Iya, tetap. Berarti sangat ini ya, ketat ya kalau bisa dibilang ya. Ketat. Saya pagi malam di Amkeng. Amkeng itu artinya tuh kalau di ini mah kita ngaji ya. Ngaji ya kalau dalam Islam. Iya, kalau dari Islam ngaji. Kalau di agama Konghucu Amkeng. Nah, berarti kalau bisa kita kesimpulan bahwa Kohasan ini terlahir dari agama Tionghoa yang taat kepada syariatnya pada saat iya, itu. Iya, betul. Keren banget. Nah, langsung ke poin ini kok. Pertanyaannya kok. Alasan Kohasan meninggalkan agama Tionghoa. Saya nggak pikir bakal masuk Islam, nggak. Nggak pikir ya? Nggak kepikir.
Jadi perjalanan waktu itu, jadi waktu kecil itu saya ngelihat karena rumah lama. Rumah lama kan dari tembok. Temboknya kan gampang terkelupas. Saya juga ngeliat itu juga, loh, saya pikir ini kok kayak terkelupasnya itu mirip seperti orang lagi dalam keadaan sholat, lagi tahiyat. Saya bilang, kok ini ada orang Islam, bapak-bapak pakai peci gitu ya, gambarnya gitu ya, ini bagus. Heru luar biasa itu. Saya bilang, kok sembahyang di situ di tembok? Rupanya itu tanda bahwa saya tuh bakalan ikut kayak begitu. Tapi saya nggak sadar. Saya bilang, ya udah biarinin aja. Beriring perjalanan waktu sampai saya udah dewasa. Jadi waktu SD, jadi sekolah tuh agak dewasa kan, agak gedean. Udah lumayan. Jadi saya ikutin pelajaran agama Islam di sekolahan karena negeri. Sekolah negeri, ibu guru ngajarin Islam. Saya bisa tersentuh hati saya sama agama Islam ini. Sampai saya bisa nangis. Entah lo dari mana, pokoknya ibu itu membicarakan masalah agama Islam yang tentang kematian, tentang apa segala macem. Saya bisa tersentuh. Di waktu SD itu? Sampai masuk SMP, saya orang-orang yang agama Buddha, kalau lagi, kan agama Buddha. Jadi waktu di agama Buddha, saya ikutin agama Buddha juga. Saya waktu sebelum di agama Buddha, karena orang kakak-kakak saya kan agama Buddha, jadi ikut meditasi segala macem. Jadi belum ada konsisten ya waktu pada saat itu? Nggak ada. Jadi agama Konghucu masuk, agama Buddha ya hayu ikut, apa aja ikut aja gitu. Jadi saya pikir mah sama aja. Semua agama sama. Sama ya. Teman-teman ngajak ke gereja hayu. Gitu, nggak apa salah? Nggak ada yang salah. Kalau salah saya nggak mau. Ya nggak ada yang salah ya ikut. Gitu. Masya Allah. Dikasih makanan. Kan Natalan. Terima dong. Ya, rugi. Kita ikut terima. Waktu masih anak namanya. Jadi setelah udah SMP, kita belajar sekolah di negeri, ada pelajaran agama Islam, saya nggak mau keluar. Oh, ikut di dalam. Ikut. Pelajaran agama, tulis Arab segala macam, ikut aja. Biarpun saya nggak ngerti, ikut aja. Insya Allah dapat pahala, tapi kayaknya nggak tahu. Tapi kok masih anak-anak. Berarti masih belum menemukan konsisten di situ ya? Belum. Gitu. Nah, waktu kapan ketika Koasen itu kepo-kepo tentang Islam? Maksudnya pengen masuk Islam tuh waktu SMP atau pas udah SMA atau gimana tuh? Saya sebenarnya kalau untuk berpikir masuk Islam tuh saya udah masuk dari agama Konghucu udah, Buddha udah, Kristen udah, agama Gohonson pun udah. Gohonson itu agama Buddha Jepang yang ngomongnya tuh Namyo Horengekyo gitu. Udah masuk agama? Masuk juga. Maksudnya nggak tahu loh itu. Jadi masuk agama Pantekosta masuk, ikut. Jadi saya pikir dia makan babi, semuanya kita makan, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya? Nggak jadi masalah. Kalau misalnya nggak boleh makan babi, ini yang jadi masalah. Ya kan? Iya. Saya nggak jadi masalah, masuk aja. Terus nggak kepikir masalah Islam, nggak ada. Saya pikir apa yang disembah? Nggak ada ya, nggak kelihatan ya. Karena yang disembah bukan agama. Iya, Masya Allah. Ya kan? Kalau agama Buddha, saya kan mikir saya juga. Itu agama apa sih itu Islam? Gitu kan? Yang disembah tuh apa? Nggak ada. Saya orang-orang keluar, tapi waduh bisa kompak begitu. Ini kan luar biasa. Iya. Kalau saya di agama Buddha waktu di sekolahan kan wihara. Namanya ada alat Mahayana segala macam, ada kayaknya ada dua, Alwatukeskara, atau satu lagi saya lupa Alwatukeskara apa. Pokoknya yang saya ingat itu Mahayana. Saya ikut. Di depannya ada patung, sembah, bayang. Nah kalau ke teman ikut gereja, sembah, ada salibnya, ada segala macam. Ikut aja, nggak jadi masalah. Gohonson begitu juga. Sama ya. Nah kalau suruh masuk Islam saya nggak mau, nggak ada yang disembah. Susah ya? Susah. Saya nggak mau. Nah, pada akhirnya kenapa Koasen memilih Islam? Why? Jadi saya kalau mau Islam saya nggak mungkin lah. Saya pikir nggak mungkin. Saya ngeliat tulisannya gue udah bingung. Arab sih soalnya. Arab. Saya bilang udah nggak mungkin saya. Jadi biarpun saya belajar, saya bikin ini nggak mungkin saya masuk ini agama. Nggak mungkin saya pikir. Saya belajar aja, saya ikut. Tapi begitu seiring perjalanan waktu, saya berasa
ini saya berasa kepanasan badan saya. Aneh, badan saya panas amat ya, saya pikir gitu ya. Gerah itu bulan 6 tuh. Bulan biasanya kan kalau musim hujan kan dari Oktober sampai April. Iya. Ada berber sampai April musim hujan. Saya masuk bulan 5 udah musim panas terus tuh, itu udah lama tuh. Panas banget di badan ini, saya kayaknya saya kepengen hujan, pengen minta hujan gitu. Tapi saya nggak tahu mesti bagaimana. Terus sampai lama perjalanan lama, akhirnya saya terus-terusan begitu setahun. Udah setahun kepanasan, gerah mulu, maunya hujan mulu. Giliran hujan enak gitu. Iya. Tahun depannya begitu lagi, panas. Panas gitu. Bulan 5 tuh kepanasan, saya nggak kuat. Saya jalan-jalan, giliran malam nggak panas, saya jalan-jalan. Yang namanya dulu masih ada namanya bioskop. Bioskop Yunita Merdeka tuh. Oh iya, tahun berapa itu kok? Tahun 90-an. Jadi tahun 91 92 saya jalan-jalan ke jalan raya, kan di situ kan ada bioskop Yunita, di depannya suka banyak orang jual buku. Iya. Saya iseng pengen beli buku TTS. Beli buku TTS, teka-teki silang. Terus saya lihat, loh, saya mau beli buku TTS tapi di sebelahnya ada tulisan, ada buku yang namanya buku tentang alam gaib, alam semesta, alam gaib. Iya. Saya bilang, saya coba lihat alam gaib itu maksudnya kayak gimana. Saya buka langsung, begitu saya buka, di situ ada tulisan ayat sedikit. Iya. Yang saya nggak ngerti. Saya baca di situ, bawahnya ada terjemahannya. Barang siapa yang tulis ayat ini di bawah batu hitam, maka akan turun hujan, dan ditaruh di bawah pohon kering, maka akan turun hujan. Saya bilang saya nggak percaya, nggak mungkin. Ini bisa aja yang tukang yang bikin buku supaya laku. Iya. Udah saya taruh. Saya beli buku TTS, saya pulang. Begitu sampai di rumah itu kok bisa ada buku alam gaib, bisa ada di tangan saya, kayak ngikut. Saya nggak berasa kepengen beli. Loh, kok bisa ada? Udah saya lempar aja ke belakang situ. Bisa begitu, aneh. Itu suatu yang aneh, saya nggak ngerti tuh. Bener-bener saya nggak beli sih. Saya beli buku TTS. Teka-teki silang. Begitu saya udah taruh, 2 minggu kemudian baru badan saya panasnya lebih panas lagi. Aduh, kepengen hujan banget. Aduh, udah nggak kuat bener-bener dah. Saya ketenget. Ayat itu katanya bisa nurunin hujan kalau taruh di bawah pohon. Apa bener? Sorry, masih ingat nggak ayatnya kalau sekarang? Wah, ingat. Saya nggak ingat. Sampai sekarang pun saya nggak ingat. Lagian juga memang nggak boleh dipakai. Ayat-ayat itu nggak boleh dipakai. Cuman itu memang jalan saya dipanggil sama Allah untuk supaya bisa masuk Islam melalui itu. Emang begitu maunya. Habis kalau saya nggak digituin, saya pikir nggak mungkin sih Islam. Saya mesti ada suatu yang bukti yang nyata. Betul. Baru saya bisa terima. Habis saya pikir nggak mungkin. Tapi saya disuruh ketengetnya ke situ, mau bagaimana tuh? Saya ketenget, iya itu katanya bisa nurunin hujan ya. Iya dah, saya coba dah. Kalau memang benar-benar bisa itu nurunin hujan, gua masuk Islam. Oke. Insya Allah. Cari bukunya yang gua lempar di mana ya? Oh, itu ketemu. Buka. Begitu buka itu lagi langsung. Hujan. Wih, enggak, belum. Angin dulu kenceng. Itu luar biasa, ha? Kaget lu. Terus itu angin terus segitu 1 jam itu angin kenceng. Saya berasa adem. Tapi lama-lama itu angin rupanya ngebawa awan. Awan tuh hitam, sejauh mata memandang tuh hitam semua awan. Widih. Hujan 1 jam. Masya Allah. Ah, ini mah kebetulan apa ya? Aneh lu. Saya pikir masa begitu doang bisa nurunin hujan, hebat amat gue. Begitu, terus hujan gede. Saya masuk ke dalam, tapi saya pikir itu kebetulan. Kebetulan. Udah, besok itu hujan lagi, jam segitu lagi, hujan lagi, 1 jam lagi, hujan begitu lagi, 3 hari berturut-turut, terus hari keempatnya kagak. Saya bilang ini mungkin tulisannya udah hilang kali, begitu lagi, iya benar tulisannya. Buyar. Hah? Udahlah saya ngeladenin, saya udah nggak panasan. Masya Allah. Nah, udah. Terus itu sampai 4 kali saya ulang. Berulangnya itu terus
Berulang. Jadi begitu pas saya udah itu, saya diemin lagi. Begitu pas sudah 2 minggu kemudian, saya hari keempatnya panas lagi kan badan. Terus saya diemin aja, saya bilang itu kebetulan. Udah begitu pas udah kira-kira 2 minggu kemudian saya nggak tahan, saya coba lagi dah. Yang kedua saya coba. Kalau memang ini benar-benar bisa nurunin hujan nih ayat ini, kan soalnya tulisannya Arab. Kalau tulisannya Cina saya masuk Buddha. Masih bisa baca ya? Iya dong. Ya kalau agama Buddha kan tulisannya kan misalnya Cina nih. Bisa dibaca. Konghucu. Dia tulis Konghucu, ya masuk ya saya terus lebih taat ke Konghucu. Karena Arab saya nggak ngerti, ya saya pikir mah Islam. Ya udah saya coba lagi. Begitu lagi. Kedua saya anggap lagi itu kebetulan lagi. Yang ketiga saya coba lagi. Wah ini kalau bener-bener yang ketiga ini bener-bener bisa nurunin, saya udah yakin dah Islam udah bener dah. Saya belajar. Masya Allah. Saya ketiga, saya nyoba 4 kali. Berhasil. Begitu lagi, sama. Yang keempat, udah 2 minggu kemudian, yang keempat saya coba begitu lagi, tapi saya diemin aja. Sampai sore baru saya taruh. Sore itu baru anginnya kencang sampai ke dalam. Begitu saya coba di hari keempatnya itu, di yang percobaannya keempat, saya mendapat suatu kayak bisikan apa sih ya? Ada suatu dorongan gitu ya? Nggak tahu, kamu apa masih belum yakin? Terhadap ayat-ayat Allah? Terhadap Islam ini apa belum yakin? Loh, saya bilang, ya yakin, saya udah percaya nih. Yang saya ketiga, saya udah yakin. Saya udah beli bukunya segala macam, saya belajar. Nah, buku apa aja tuh yang buku Islam semua saya belajar. Yang kok Asen inget buku apa tuh? Waduh, juz amah segala macam tentang sholat segala macam, saya udah belajar. Udah pelajarin itu. Udah ya? pelajarin. Sampai saya yang udah sampai setahun kemudian saya nyoba yang keempat. Yang keempat saya mau nyoba lagi. Terus baru dapat bisikan itu. Apa lu belum yakin sama Islam? Oh udah yakin. Gue mau kepengen hujan, emang nggak boleh. Bener dikasih hujan tapi saya gempa sendiri. Berasa gempa. Waduh berarti nggak boleh lu. Saudara-saudara saya pada ngobrol nggak terasa gempa. Saya sendiri yang berasa goyang bumi. Berarti ini saya bilang ini berarti nggak boleh nyoba-nyoba begitu. Punya nanya, akhirnya belajar lama-lama saya baru tahu oh bener-bener nggak boleh. Nyobain Allah tuh nggak boleh. Iya betul. Allah cuma lu kasih untuk lu jalan supaya ini gitu. Betul, Masya Allah. Itu dikasihnya petunjuknya begitu. Jadi saya belajar sendiri. Belajar agama di kamar sendiri. Orang tua saya udah sekitar umur hampir 70. Iya. Duduk di depan pintu. Dia kalau duduk nyender, pakai bangku bundar. Kaki ini. Dia punya ininya nih, nggak ada karetnya. Jadi kalau kegeser berisik. Iya. Gitu. Saya belajar di kamar. Belajar di kamar, begitu belajar tentang sholat. Belajar otodidak. Otodidak aja itu. Belajar sendiri. Tapi itu belum resmi masuk Islam ya? Belum. Saya belajar, saya hafalin dulu. Saya udah yakin sih. Karena dengan udah yakin banget. Soalnya memang buktinya udah nyata. Saya memang butuhnya yang nyata. Kalau memang lu bener-bener begini, gua baru masuk Betul, kayak gimana sih, kayak orang tuh butuh mukjizat. Butuh sesuatu yang bisa meyakinkan gitu ya. Iya, kalau enggak mah nggak mungkin gitu. Jadi sejak dari situ, terus udah gitu saya belajar di kamar. Saya belajar sholat, saya berdiri, saya sholat. Setiap kali saya udah takbir, Allahu Akbar, kan belajar Allahu Akbar. Belajar. Itu bangku orang tua saya turun, kakinya ngegeser bangkunya, saya tahu, waduh dia bangun. Saya terusin, dia jalan keteplak ke kamar selalu. Anehnya didorong sama apa saya juga nggak tahu. Begitu pas dia buka, saya nyumrek pura-pura tidur. Lalu begitu mulu. Besoknya siang johor begitu lagi. Oh, artinya ngumpet-ngumpet ya pada Ngumpet-ngumpet. Belajarnya ngumpet-ngumpet. Ngumpet-ngumpet, belajar ngumpet-ngumpet segala macem. Andai kan kalau ketahuan itu gimana? Waduh, repot. Begitu saya waktu itu kan masih ini. Jadi tinggal berdua sama orang tua. Dia saya ngurusin, dia udah umur sekian. Dia memang perhatiannya ke saya aja lagi. Tapi sayanya Islam. Apa-apa tepekongnya saya ngurusin. Bersihin segala macam saya. Memang saya juga memang kebetulannya juga memang percayanya ke situ juga. Ada yang disembah. Kalau ini saya udah yakin begini, saya jadi udah nggak tertarik lagi. Yang sebelumnya itu ya. Karena memang pelajarannya apa yang kamu piara itu bukannya dia miara kamu katanya di buku itu. Kamu yang piara dia. Iya, bikin kotor. Iya juga ya. Miara Tuhan ini. Masya Allah. Saya jadi lama-lama jadi sadar. Oh ya, sadarnya ketika lihat dijelasin tentang buku itu ya? tentang alam semesta semua dibawa tuh.
Sama pelajaran, wah ya masuk akal ya begitu. Masuk akal ya. Masuk akal semuanya. Begitu terus. Akhirnya jadi saya tiap kali begitu ini saya bilang kok ada gangguannya dari mana ya? Setiap kali saya udah Allahu Akbar itu dia pasti begitu. Naik nih kok ada keajaiban apa sih? Masya Allah. Aneh amat ini Islam. Kayaknya ada sesuatu yang nggak bolehin saya berbuat begitu. Rupanya setan. Setan nggak demen ngeliat saya. Oh iya, setan nggak demen ya. Nggak demen ngeliat saya. Ngeliat dapat hidayah kan. Nggak demen. Saya udah tahu nih. Ini ada yang nggak demen. Begitu pas sudah saya baca lagi, kalau mau masuk Islam cara kafah katanya gitu. Ada nggak? Ada ya. Fi silmi kafah. Waduh, suruh ini kan si musik katanya mesti benar-benar kafah. Seluruhnya dah, ya. belak-belakan dah nggak apa-apa dah. Begitu pas besoknya saya takbir lagi, ngek, terusin aja. Saya ketawa juga kalau ingat. Begitu dia bilang ngek, mana lu udah mau jadi abang-abang ah? Abang-abang apa tuh? Abang-abang tuh nggak abang-abang? Nggak tahu saya. Biasanya tukang sholat itu yang pakai peci, yang suka dorong-dorong sate kayak Oh iya. orang yang sholat itu disebutnya abang-abang. Abang-abang. Gitu. Dia taunya gitu. Masya Allah. Masya Udah Allah. saya udah terusin aja begitu. Dia mau marah-marah gimana? Dia malah rajin suruh saya asal nyuciin minyak, bersihin tengkong apa segala macam gitu. Oh. Jadi ya udah dah. Saya kalau disuruh sembahyang lagi juga saya udah nggak pegang lagi. Gitu. Masya Allah. Nah, kapan tuh ketika Qasim ketika bersyahadatnya itu pas saat Syahadatnya sebenarnya setelah di kamar saya belajar gitu, saya nyebut sendiri baru saya sholat. Tetapi setelah udah begitu saya ke Lauce. Iya, karena kan Belajar agama dulu. Udah gitu saya minta tolong disyahadatin. Disyahadatin baru sama diikrarkan ya. disyahadatin, dibikinin sertifikat. Oke. Baru gitu. Akhirnya berguru. Masya Allah. Kita berguru kemana kita cari, belajar, baru udah mantep. Masya Allah. Udah mantep, udah nggak mungkin lagi goyah. Malah sekarang saya jadinya Lebih ini ya, lebih iya jadinya kalau ngelihat kalau titik balik lagi ke agama-agama yang dulu, di agama Kristen segala macam semua, jadi saya berpikir bahwa apa yang saya udah pelajarin itu tuh ada di agama Kristen, cuman sebenarnya ini yang salah yang mana kita tahu. Iya. Gitu. Jadi begini-gini ya udahlah, ya lakum dinukum waliyadin. Betul. Gitu. Artinya kalau bisa saya ambil kesimpulan ketika Qasim ini beragama dulu sudah dicobain semua ya kok ya. Mungkin dari kesimpulan dari yang Qasim saya dapat adalah nggak memuaskan akal ya kok ya ketika agama sebelum-sebelumnya itu ya. Karena kan ketika Qasim dapat Islam itu Qasim kayak ngerasa puas gitu kan ya. Benar-benar Masya Allah. puas. Apalagi dengan ayat-ayatnya dan seterusnya. Waduh, ini luar biasa. Jadi kalau saya udah baca ayat-ayat Al-Quran segala macam, ya mata ini nangis pasti. Pasti nangis. Kalau udah ngeliat ada satu ayat yang kayak bagaimana gitu, ya Allah. Mau pakai ayat apa lagi orang supaya bisa percaya? Betul. Iya. Udah begini lu masih nggak mau percaya juga. Aduh, udah repot. Repot ya, padahal kalau misalnya ada seorang yang mau berpikir aja kayak ini begitu ya. Iya, saya selalu, ketemunya ya, nggak bisa dibayangin dah pokoknya. Jadi saya begitu terima Islam, itu bukannya katanya sesuatu yang hadiah dari Allah tuh, yang bukannya katanya cuman gimana ya, ketimbang orang yang dikasih duit sebanyak-banyaknya juga kita ketimbang terima Islam Islam ya. Iya. Luar biasa Islam. Masya Allah. Ada yang nggak bisa ada nilainya bagi saya. Gitu. Nah, tadi kan di awal-awal Qasim sempat bilang bahwa Islam itu kan nyembahnya kan nggak tahu ya siapa ya kan. Nah, ketika dapat Islam itu bagaimana? Dia apa? Justru terbalik nih. Wah, ini kalau begini ini asli, ini baru benar-benar agama. Gimana tuh? Jadi jangankan Allah itu kita bisa ngelihat. Ngebayangin aja Allah tuh udah nggak boleh. Betul, Masya Allah. Jadi bagaimana? Jadi saya baru ngerti lama-lama. Rupanya Allah begini, kita belajar begini-begini, berarti Allah jangan sekali-kali dibayangin. Apapun yang ada di pikiran saya tentang Allah bentuknya begini, itu bukan Allah. Betul. Masya Gitu. Allah. Jadi saya hanya bisa merasakan bahwa ini ciptaan Allah waktu menyembah. Betul, gitu. betul. Padahal kita cukup lihat sekeliling kita Sekeliling aja, kita itu, jadi ada sesuatu, misalnya saya cuma bisa bilangnya begini, kayak misalnya pohon tebu. Kita pasang ditanam pohon tebu, namanya pohon cabai. Sama-sama tanam. Kita siram pakai air yang sama. Lumpur, tumbuh. Dari kecil tumbuh. Yang satu manis, yang satu pedas.
Saya cuma mikir, yang pedas saya nggak cari cabai, nggak ada rasa pedas. Yang manis pun saya nggak tahu yang namanya gula, saya nggak tahu. Tapi dia dapat manis dari mana? Ya kan? Ini dapat pedas dari mana? Saya pikir ini pasti dia ngatur. Pasti ada. Allah yang ngatur. Masya Allah. Itu. Sebenarnya orang-orang yang yang mendapatkan Islam ya atau belum dapat hidayah itu cuman berpikir aja sedikit ya turun ya. Nggak mau dia. Ini nggak berpikir ya? Iya, dia pikir memang udah kebiasaannya begitu. Saya bahkan tanya sama orang tua saya bilang sama orang tua, Pak, sebenarnya matahari ini ada yang bikin, Pak, nggak mungkin. Udah nggak mungkin ada yang bikin. Memang dari dulu udah begitu. Siapa yang sanggup bikin? Iya ya. Kalau orang belum dikasih hidayah, memang begitu. Oh, begitu ya. Begitu pasti. Suka apa namanya nggak mau ngikutin akal berpikir ya? Nggak bisa. Ya? Dia pokoknya kalau belum dapat hidayah, saya pun begitu. Saya nggak bisa ngeledekin orang-orang yang di luar Islam karena memang kalau belum dapat hidayah, lu mau bagaimana ngecap juga nggak bakal mempan. Jadi bukan urusan kita mau kan nyampein, biarin dia punya otaknya berjalan. Sebenarnya matanya dia, kupingnya dia, telinganya dia, iya. Itu udah hidayah sebenarnya. Kalau dia mau pakai ya? Dia nggak mau. Malah kecuali memang Allah mau kasih. Betul, Masya Allah. Allah udah kasih nih, Allah udah kasih. Cuma dia mau pakai nggak? Karena memang hatinya itu sombong, gitu ya. Jadi dia kalau ada ngedenger ajan aja dimatiin. Kecilin ya. Itu contohnya kayak gitu. Pokoknya kalau udah ngomongin Islam, jangan ngomong soal Islam. Masuk. Masya Allah. Nanti gua ke dokterin ya. Kok alergi gua? Bener. Itu kalau lu sekarang banyak teman-teman, lu kalau mau masuk ke agama apa aja silahkan. Asal jangan satu. Jangan masuk Islam. Miskin ternyata. Orang miskin. Astagfirullahaladzim ya Allah. Masya Allah. Keren banget ya. Jadi kalau kita ambil lagi kesimpulan dari Koasen bahwa Islam itu memang agama yang senantiasa mengulang akal pemikiran ya. Kalau kita mau berpikir sedikit aja sahabat mengaji cerdas, kita pasti dapat Allah Subhanahu wa taala. Dan nggak perlu dibayangkan Allah itu seperti apa ya. Betul. Cukup dengan ciptaannya saja. Ciptaan kita lihat itu. Kita lihat bahwa itu membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar Tuhan. Nah, Kok, ke pertanyaan selanjutnya Kok. Bagaimana respon keluarga ketika saat Koasen masuk Islam? Ya dulu karena saya memang rajin bersihin tepekong, bersihin segala macam tuh rajin dulu. Rajin segala macam semua. Dianggapnya pinter. Pinter. Sama saudara-saudara. Ini anak bagus. Begitu masuk Islam, dulu lu pinter. Sekarang? Kalau bego. Mau ngomong apa saya? Jawabnya apa? Saya bilang, ya udah terserah. Habis mau gimana? Kalau misalnya saya bilang lu yang bego kan marah. Iya. Ya udah diem. Ya ini saya bego ya bego udah terserah. Dalam hati kita tolak. Iya, kita tolak. Daripada ribut. Betul. Iya udah diemin aja. Namanya hidayah. Kita juga dulu begitu sih. Iya, sama. Saya juga dulu begitu, bagaimana? Belum dibuka. Pintu hidayahnya. Belum dibuka pintu hidayah nggak bisa. Kalau misalnya saya nggak dikasih buka pintu hidayah, maka saya dikasihnya nikmat terus. Contohnya, saya nggak berasa kepanasan. Adem aja sejuk, makanya saya nggak nyari-nyari. Karena saya kepanasannya luar biasa, beda sama orang-orang. Ini yang jadi hidayah. Ada wasilah di situ. Ada wasilah di situ untuk saya bisa nyari. Gitu. Makanya kita begitu saya udah dapat nikmat, dapat angin hujan gitu kan nikmat tuh. Jadi itu biar bisa berpikir. Betul. Lu masih belum mau terima juga, diulangin lagi. Biar lu sampai sadar. Kalau Allah udah mau, nggak bisa lari lu. Betul. Bener-bener nggak bisa lari. Lu bilang itu bohong segala macam, oke, buktiin. Bener-bener nggak bisa lari, sedikit pun nggak bisa. Saya udah yakin, oh ini udah pasti bener. Gitu. Artinya ada pertentangan nggak dari pihak keluarga Kok? Oh ya jelas. Apa-apa disentimen kan saya kan kerja sama keluarga. Disentimenin. Akhirnya sampai saya tanggung jawab manajer. Gajinya gaji pegawai paling rendah. Dibedain ya? Beda. Karena muslim ya? Kalau mau orang muslim sederajat, yang biasa aja, saya kan sama dia. Beda. Dia lebih dikasih lebih enak. Kalau saya tuh dikencet. Oh, nanti ada tekanan ya? Saya keluar dikencet lagi sama dia gitu. Pokoknya kalau udah Islam ya. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa. Kita hanya bisa mendoakan sama saudara-saudara supaya dia bisa diterima hidayah. Iya betul, amin. Ya kan? Tapi saya adalah orang penerus daripada, kan Nabi udah nggak ada. Penerusnya ya
kita. Betul. Kita yang nyampein. Kalau kita diem aja, entar dia alasannya gua nggak tahu apa-apa nanti di Iya. akhirat. Makanya saya nyampein nih agama yang benar begini. Kita Berarti masih terus berdakwah ya? ya tukar pikiran apa kita kasih tahu begini. Karena agak ada di keluarganya agama Buddha dan agama Kristen, kita udah kasih tahu begini, dia orang agama Buddha bilang Islam bagus. Kita tinggal pulang ketemu, dia ngobrol lagi sama orang Kristennya, ketemu lagi Islam jelek. Kamu klase ya? Ya, udah didoktrin lagi sama Kristen sama Islam benar-benar bingung. Ya. Masya Allah. Jadi respon keluarga tuh memang nggak setuju ya, tapi terus ada penekanan juga di sana ya, Masya Allah. Gitu ya. Baik sahabat ngaji cerdas. Ko Asen, ada nggak pesan-pesan buat sahabat ngaji cerdas nih? Khususnya bagi para mualaf nih. Para mualaf, kalau misalnya memang udah dapat hidayah dari Allah, jangan sampai dibuang begitu aja. Pelajarin dulu. Kalau memang udah mau mualaf, jangan katanya ikut dengerin lagi dari agama-agama yang lain. Agama Islam belajar aja terus. Belajar ya. Pegang yang kuat, jangan sampai terlepas. Karena memang di Islam itu kita harus meninggal dalam keadaan Islam. Iya, itu tuh yang paling penting tuh. Itu yang paling penting. Paling penting. Kalau memang suka pelin-pelan begitu, lama-lama jadi terlepas lagi, sayang. Gitu aja pegang. Masya Allah. Dan khususnya kepada yang Muslim dari lahir nih, Masya Allah. Gimana pesannya nih? Kalau yang Muslim dari lahir, kalau misalnya sampai keluar dari Islam gara-gara ngikutin doktrin dari agama-agama yang lain, itu coba berpikir, coba sadar, lihat lagi, jangan langsung main nafsu aja. Belajar dulu di Al-Quran, dipelajarin lagi, apakah benar? Tanya lagi ke orang lain, jangan ikutin hati, belajar sama ada gurunya. Jangan ikutin dari pelajaran nafsu, sendiri, belajar sendiri, kaji sendiri, korek sendiri, segala macam, akhirnya keluar. Iya, karena menggunakan nafsu ya. Iya, jadi waduh, karena memang kalau misalnya kita nggak belajar sendiri, itu ada yang bimbing Setan. Iya. Makanya guru penting ya kok ya. Guru itu penting, jangan katanya udah nanya begitu, wah ini begini nih. Udah belajar lagi, ikutin perasaan, ikutin terus, keluar. Ya, Udah keluar malah ngejelek-jelekin Islam. Iya aneh ya gitu ya. Aduh, Masya Allah. Keren banget ya. Baik, Ko Hasan, Masya Allah, terima kasih banyak atas sharingnya pada kesempatan hari ini kok. Semoga bermanfaat untuk sahabat ngaji cerdas kok ya. Ya, insya Allah. Baik, sahabat ngaji cerdas, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ya Ko ya kalau ada kurang-kurang ya Ko ya dari Ko Hasan, baik saya ataupun Ko Hasan. Maafin aja. Mohon dimaafkan. Insya Allah kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya insya Allah. Itu saja. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Keren banget tuh. Saya itu baru dengar loh angin itu. Saya penasaran ayatnya apa.